Mana nih udah siap mengawal nih. Yang lebih asik lagi nanti akan ada tim ratusan emak-emak yang akan mengawal ke persidangan. Sampai ada ratusan emak-emak nih. Ada dong ratusan emak-emak yang biasa terorganisir atau enggak mereka itu kalau simpatik gitu. Simpatik aja. Spontan. Yang biasa datang itu baru tim kecil. Ya. Tim besarnya belum datang. Sidangnya di Jakarta Timur. Itu yang saya heran juga. Iya, kita mau nanya tuh kenapa dia. Kenapa di timur itu? Atau Renovasi, lokasinya? Pak. Oh gitu ya? Pengadilan Jakarta Selatan lagi renovasi. Oh, jadi saya malah ngobrol. Jadi persoalan lokasi teknis ya. Teknis. Tapi bagus, karena ada termol saya itu Mak Lampir itu yang kemudian boleh dong kita curiga, boleh dong kita curiga, boleh dong. Itu jelek Curiga banget mulu. omongannya ya. Curiga mulu. Iya. Kenapa itu katanya? Iya katanya, ini pasti ada orang besar gitu. Di balik ini. Oh bisa memindahkan, boleh dong kita juga, boleh dong. Iya, berarti Itu nggak boleh itu Pak. Masa dia curiga bahwa hakim di Jakarta Timur Iya. tidak sebagus di Jakarta Selatan. Makanya Itu kan ngaco lah itu harus dikencengin lagi sekrupnya. Itu wayangnya ada itu juga. Ada wayangnya ternyata. Betul. tapi dari timis Mas Mike sama Ya. Mas Wei nggak keberatan pindah ke timur. Kami itu benar-benar ngikut lillahi ta'ala. Kita tuh mau diapain, mau di sidang di mana, di sidang di Antartika. Misalnya Tapi gitu. cerita sidang Pak ya. Iya, iya. Cerita sidang. Saya mau cerita sedikit nih. Mungkin ada satu tim yang tidak ada orang yang tahu. Anggotanya pun sangat tersembunyi ini. Iya, iya. Yaitu tim pencari data dan fakta. Iya, iya. Di sinilah ya mungkin saya salah satunya. Iya, Saya iya, bukan iya. bilang saya ketuanya Iya, enggak. iya, iya, iya. Saya salah satu Yang dari luar biasa ini, orang-orang yang mencari data dan fakta. Salah satunya waktu itu saya ke Kasmujo. Ya, Pak Itu Kasmujo. video akan saya berikan di Ya, persidangan. siap, terima kasih. Ya, Waktu saya ke Ketoyan, kepala desanya kekeh sekali. mengatakan 83. Jokowi KKN di Ketoyan 83. Kok 83 KKN lulusnya 85. Luar biasa. 2 tahun ngapain? Tidur kah? Iya. Atau apakah? Nah, dan itu baru yang saya tunjukkan. Ya, masih banyak yang Banyak gitu. orang di podcast saya komen begini, Bang jangan dibuka semua datanya Bang. Yes. Ya, itu dia. Simpan buat di sidang Bang. Iya. Nah, mungkin Abang juga berpikir begitu kan. Iya. Memang tim tersembunyi ini mungkin punya 80% data yang belum dibuka. Persis. Jadi yang dibuka Termasuk termasuk timnya Iya. apa? Bon Jovi, termasuk timnya Pak Bonatua yang ada di sini, termasuk yang lain. Nah, Bon Jovi sendiri, dia itu memegang tidak hanya kalau Pak Bonatua pegang 5 ijazah kan. Bon Jovi mungkin 4 kali atau 5 kali lipatnya. Dan saya harus dokumennya. berterima kasih ya gitu. Mungkin Mas Mike sungkan tuh. Saya berterima kasih pada satu partai besar yang sudah memberikan data-datanya dan itu membuat termul kelojotan itu. Ini kemarin dibawa di Daily Buzz. Akhirnya partai itu ke bawah-bawah nih. Sampai Ya enggak lah. seolah-olah ikut gitu kan. Itu faktanya begitu ya, baik-baik saja, nggak ada Padahal soal. hanya berikan Iya, data. hanya berikan data. Gini Bu. Gimana? Kalau soal partai kita sebut aja lah PDI Perjuangan. Iya, kan udah- Iya, waktu itu. PDI Perjuangan aja. Iya. Waktu itu saya udah buka di sini kok datanya. Iya. Itu kan inisiatif dari saya sendiri. Iya. Jadi diminta Iya kan? data itu ya, bukan diberikan. Dan saya tidak pernah bergabung di partai itu. Setuju. Saya tidak pernah kader di partai itu. Bahkan mungkin saya kader partai lain. iya. Google sendiri ya. Iya. Nah, ntar ketemu yang sama AHY lagi. Iya, fotonya Hoax ketika itu, itu. hoax. Gitu. Saya nggak pernah kader Demokrat juga. Nah, jadi itu saya belajar dari Pak Bonatua bisa mencari data dengan cara begitu dan saya minta dan diberikan. Kebetulan aja. Lagi-lagi dari yang maha kuasa. Iya. Jadi jangan dibilang wah dia yang diseret-seret atau apa, nggak ada. Itu data informasi publik. Semua itu juga apa yang tadi Mas Mike sampaikan ya, soal ketemu yang namanya Pak Kasmujo. Ya. Itu juga pertolongan dari yang Maha Kuasa. Betul, betul. Siapa yang tahu rumah Pak Kasmujo kalau tidak ketika Mas Mike waktu itu masih bersama si Omon ya. Si Omon-Omon. Si Omon ketika di depan percetakan Kedaulatan Rakyat di Jalan Raya Kalitirto, itu jauh banget di Prambanan, Kalasan. Tiba-tiba ada orang mengatakan, "Oh, saya antarkan ke rumah Pak Kasmujo." Iya. Orang dan kemudian di situ orang di depan rumah Pak Kasmujo itu penjual kelapa itu siapa? Ya. Pak Singgih, siapa Pak? Aduh, saya lupa. Ya itu namanya. Iya, itu dengan baik hati juga dan Pak Jimin. Pak Jimin. Dan siapa yang tahu kalau tiba-tiba Pak Kasmujo muncul pada saat itu? Jadi itu bukan hanya milik si Omon-Omon loh ya. Itu ada Mas Michael dan juga Mas Sentana ada di situ. Itu ceritanya lucu Bang. gitu. Udah dengar ceritanya nggak dia? Saya ketok pintu depannya, seperti polisi mengetok pintu Ya. depan Pak Roy. Saya ketok pintu Sudah depannya brutal Pak. dong ngetoknya. Iya. Dok, dok, dok. Munculnya dari samping. Horas, saya bilang gitu kan. Ternyata nggak ada respon. Iya. Terus saya keliling ke sebelah, tanya tetangga. Beli rokok "Mana atau sih?" apa gitu kan. Nah, lalu Pak Janes ini gara-garanya iya. habisan rokok. Dia muterlah ke warung belakang. Taunya warung itu yang punya Kasmujo. Juga Pak Kasmujo Apakah itu juga. adalah kebetulan? Iya. Bang beli rokok bang, keluarnya Kasmujo. Anda pembimbing bukan? Bukan. Saya bukan pembimbing skripsi. Iya, bukan. Saya bukan pembimbing akademik. Saya di situ hanya golongan rendah. 3B. 3B ya. Masih 3B. Kan dia didatengin sama Saya Pak baru sarjana muda. Iya. Saya baru 30 tahun umurnya. Datengin Pak Jokowi pada suatu hari, itu benar ya, ini bukan hoax. Ada seseorang yang tampaknya membawa tas kertas gitu, entah isinya apa. Ya. Dan tas kertasnya dibawa pulang lagi.
Pak Kayaknya Kasmujo ditolak. hebat. Pak Kasmujo hebat. Oh, tas kertas itu membawa apa? Ah, itu yang kita nggak tahu, kita nggak mau Ya. nyebar hoax. Kuncinya di situ. Ya, Nanti mungkin- ada yang membawakan ke Pak Kasmujo, Kasmujo, Tapi balik lagi. Iya. Jadi dia balik masih bawa tas itu berarti. Masih batas itu. Mungkin sinonimnya parcel lah. Ya semacam itu ya. Parselnya berbentuk Sinonim. kertas. Sinonim. Nah, Kalau ini kalau kertas. parcel kan bawahnya kan wah, sambil ditutup pintunya. Oh, itu yang viral tuh, Iya. set itu yang viral-viral. Sebelum Ya. kita baca komen nih, Oke. aku mau tanya sedikit aja Ya. ke Mas Roy. Ah. Bisa di-spill nggak strategi buat di sidang nanti? Aduh, kalau strategi mungkin itu yang bisa kuasa hukum ya gitu. Mungkin bisa diundang Mas Refli atau bisa diundang Mas Gafur Sangaji atau Besok, ya. atau Bu Saras ya gitu ya. Apa Bu Ayak gitu atau yang lainnya kalau ada. Ini kalau persiapan dari Mas Roy-nya. Kalau persiapannya kita siap berdoa dengan baik dan gitu. Tapi sebenarnya nggak usah persiapan kok. Kan ingat Dokter Tifa, kalau orang benar itu dia tidak menggunakan yang namanya neutral vortex yang ada di depan, otak depan, tapi dia menggunakan hipokampus. Karena semua itu sudah kayak film, kita tinggal muter. Mbak Fitri dan Mas misalnya tanya saya sekarang, tanya saya 5 tahun lagi, tanya saya 10 tahun lagi, ceritanya sama. Betul. Karena itu bukan yang kita ingat. Tapi ada orang yang ditanya, Pak siapa nama dosen pembimbing Bapak? Sambil diam. Nama dosen pembimbing saya, Profesor, Iya. Doktor. Kemarin juga Ahmad Sumitro. Nah itu jalan sambil ngingat-ingat. Kita nggak usah Sambil ngingat-ngat. nginget apa sambil ngantuk, Pak? Ingat. Kalau ngantuk kan anaknya. Lain lagi. Apa ya? Apa ya? Iya, saya nggak tahu anak siapa. tadi Ingat Panji kalau itu. Ini ingat Panji gitu ya. Ngantuk. Saya Panji ya, Mas Ria Ngantuk. Panji. Nah, Panji tadi ngantuk. soalnya kemarin juga Mas Anggi kesini, Ya. dia bilang bahwa memang kita akan nggak cuma ijazah kertasnya yang akan diuji, Enggak. tapi tanggung jawab akademiknya. Persis. Ya. Mas bisa tahu kalau semua orang yang kita pernah sekolahan, ijazah itu tidak a piece of paper seperti kata rektor itu ijazah, tapi mulai dari daftar perkuliahannya, bayar SPP-nya, Ya. surat lulusnya, surat ujian ujiannya, KHS-nya, kartu hasil studinya, yudisiumnya, itu apa? Sarjana muda atau sarjana? Nah, Terus yang paling penting skripsi. Skripsi itu nggak bisa ngelak. Skripsi itu bukan tampilan orang lain dan bukan medsos. Saya pegang skripsinya ketika tanggal 15 April tahun 2025 itu pertama kali Mike juga ikut terjun itu di Universitas Gadjah Mada. kalau saya nggak percaya waktu itu ya. Lah ya, dan Tapi Mike nggak ikut. dan Mike yang mengorganisasikan Oh, sempet nggak ketika percaya. konpres pertama kali waktu itu Iya. ya. Itu jadi itu bukan saya lihat secara kan orang kan banyak bilang, "Oh, itu kan hanya kopi." Itu skripsi asli dan kalau mau dikatakan itu berarti palsunya, Pak. Palsu berarti wakil rektor UGM ya, Prof Wening Udasworo sudah memberikan barang palsu ke saya. Yang memberikan itu resmi, Prof Wening, wakil rektor Aji memberikan ke saya dan kemudian di situ tidak ada lembar pengujiannya. Nah, skripsi dengan tidak ada lembar pengujiannya apa lulus? Tidak. Nama profesor di situ sudah ditulis di depan yang ketikanya bagus sudah print out itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Padahal itu tertanggalnya November 85. Saya pernah cerita di sini. Padahal Prof Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan profesor itu Maret 86. Putrinya Mbak Aida Greenberry juga ada mengatakan itu bukan tanda tangannya bapaknya, nama bapaknya pakai U, Bukan pakai OE, ya? bukan pakai OE. Ini bisa dijadikan saksi. Lah ya makanya meskipun rektor mengatakan tidak ada masalah U dan OE, ya ada masalah. Berarti Bapak bisa dibilang Roy Soerio. Roy Suryo dan nggak pernah saya punya paspor, ya nggak pernah saya punya paspor bertulisan Roy Suryo pasti sudah ditangkap di luar negeri kalau kita beda nama. Palsu. Dan nama Pak Ahmad Sumitro dalam lembaran yang ini nggak mungkin bohong, University of Minnesota adalah Ahmad Sumitro PhD. Bukan Ahmad Sumitro, bukan. Ini sebelum kita closing nih Mas ya, Ya, aku ya. mau baca-baca dulu. Kok cepet kalau udah closing? Iya, Oh, cepet banget. iya, iya. Ada mic jadi cepet nih. Iya, dari Feby Haho. Kok semuanya pakai hitam-hitam ya? Ada tanda apa? Wih, Oh iya. betul juga. Ini adalah pertanda. Pertanda Tapi hitam itu abadi. Berduka loh. matinya apa ini? Ini tidak berduka, ini abadi. dan semua hitam tapi ada tulisan biru Apa tuh? yang muncul. Iya, yang membuktikan kalau besok waktu sidang nggak boleh lagi tok the talk, only the talk. Masih ada kejutan. Baru. Tok. Nggak boleh, harus berkata benar loh ya. Nggak boleh lupa. Jadi nggak boleh. We walk the talk, The talk, not only the talk. Ya, nggak boleh talk. Kalau ini Lagi mau tok, tok, tok. tapi ini nggak melanggar loh ya. Kan dikatakan tidak boleh mengulangi perbuatan. Nggak ada mengulangi perbuatan. Ya, ini namanya pakai kaos. Baru saya mau baca komen ini. Jangan lupa baju kocaknya Mas Roy. Iya, ada. Selalu ada yang nunggu- surprise. Ada Mas gitu Roy ya. itu nungguin baju kocaknya, Pak. Iya. Pengadilan boleh pakai baju gini nggak ya? Nah, itu seru. Oke, terus ini dari Lokajaya nih. Dari Lokajaya. Berarti Mas Roy status terdakwa lagi dalam Ya, pengawasan. terdakwanya betul. Ya. Belum terdakwa. Belum ya, belum Kalau nanti ada sudah sidang dihadirkan ya? di sidang, Wajib baru terdakwa. Lagi dalam pengawasan. Berarti kalau melanggar langsung diciduk atau gimana? Dalam surat itu pokoknya kemarin saya tanya, masih boleh podcast nggak? Nggak ada masalah Pak, ya udah. Sekarang itu pun sebenarnya debatable ya, yang dikatakan mengulangi Iya, mengulangi iya. itu apa? Sekarang pasal mana atau kegiatan apa yang saya ulangi?
Ya kan gitu. Kalau kecuali saya, mohon maaf nih, misalnya saya terus menunjukkan lagi ijazahnya, terus ini memproses ELA lagi, lah mungkin itu mengulangi, mungkin. Tapi kalau enggak ya kan beda. Ya toh, Itu cuma sekali itu ya, apanya? di ELA itu. Iyalah gitu. Cuma sekali doang. Terus satu lagi nih, ada debat Winter dari Bang Winter. Wayangnya Mas Roy nggak ada kata dia. Oke, ini mama, saya bilang apa, Mas Roy itu udah orang tuh nungguin wayang. Langsung aja. Oh. Iya. Nanti ya, wayangnya di Rakyat Bersuara minggu depan. Udah di spill gitu. Oke, karena udah waktu juga mau closing statement dari Mas Roy dari Ya, Bang kalau Bas. saya sekali lagi saya berterima kasih untuk semua masyarakat, nah, terutama juga istri saya yang menjamin saya dan juga media termasuk media mainstream dan juga podcast yang ada, ya ada. Termasuk juga saya berterima kasih kepada para kuasa hukum dan sahabat-sahabat saya termasuk salah saya Mas Mike ini yang selalu menyertai dan juga ibu-ibu mak-mak ya yang luar biasa. Dan tak lupa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, ya saya bersyukur. Alhamdulillah nikmat ini masih bisa digunakan dan tidak ada yang namanya orang besar gitu kan. Adanya ini, benar orang besar. Besar badannya doang. Itu dari saya, sekali lagi terima kasih dan kita tunggu nanti di persidangan. Ya. Kalau Mas Michael, Kalau dari saya berterima kasih juga nih kepada semua netizen dan ya simpatisan, Oke, Zona. orang-orang yang memberikan kami data, yang memberikan kami petunjuk jalan kemana memperoleh data itu, dan yang sudah bersedia untuk bersaksi di persidangan. Siap. Mereka tidak mau muncul di podcast seperti ini, tapi kalau nanti dibutuhkan di persidangan, siap datang dari seluruh penjuru Indonesia. Ya. Saksinya baik. Tapi jangan kayak si Adi Darmawan kemarin. Siapa? Sebut. Nggak mau saya. Siapa lagi, Namanya, Saksi harus diri. nanti aja. Apalagi saksi dia nggak juga punya sini, ya. nggak punya Iya. legal standing ya, udah selesai tuh TV nggak usah nayangin orang itu ya. Udah daripada Jangan mengotori. paksa kita membuka siapa saksi dan buktinya. Iyalah. ya karena saksi juga harus diakui ya. Mengotori ruang Ya, publik oke. lah dia. Siap. Oke, Zoners. Pasti sayang banget ya, lagi lihat keseruan ini harus berakhir. Tapi kita tunggu aja ke depan seperti apa, apalagi persidangannya nih nanti bakal seru kalau dari tadi digambarkan ya kan. Dan yang jelas pengadilan mungkin akan memutus perkara hukumnya, tapi perdebatan soal kepercayaan publik belum akan Tapi selesai. sekali terakhir. Oke. Ketika pun nanti sudah diputus, apakah rakyat akan percaya ijazahnya asli? Enggak. Baru ngomong itu gua. Ya. Kita tunggu saja Oke Zoners. Yang jelas saksikan terus Oke Zona Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gue Fitri. Gua Hafid Mardiansyah. Ya. Michael. Roy. Dah. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.